Halo guys, jumpa lagi dengan saya Jane Bangka. Di video kali ini saya buat onde-onde ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Oke, pertama-tama yang kita siapkan itu air. Saya di sini menggunakan 200 ml air atau 200 cc air. Kemudian saya masukkan garam. Setelah kita masukkan garam, kemudian kita larutkan seperti ini. Karena saya pakai garam kasar, jadi agak lama ya dilarutkan. Kemudian saya pakai tepung ketan, tepung beras putih ya teman-teman. Kemudian kita masukkan tepung berasnya atau tepung ketan beras ya. Kita masukkan, setelah itu kita masukkan tepung terigunya ya teman-teman. Di sini saya pakai tepung terigu serbaguna yang merek Mila ya teman-teman. Oke, kita masukkan. Untuk tepung terigu sama tepung berasnya itu terserah kalian ya, tetapi ukurannya itu tepung berasnya itu agak lebih banyak, terigunya sedikit aja ya teman-teman. Yang penting di sini tidak terlalu keras dan tidak terlalu encer. Pokoknya dia lembek-lembek kayak gitu saja ya teman-teman, tidak bisa terlalu encer ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mengaduk semua adonan. Saya aduk-aduk agar semua adonan tercampur rata, si terigu dan si tepung beras ketannya itu tercampur merata ya teman-teman, agar adonannya itu bagus ya teman-teman. Oke, jika kalian merasa masih terlalu lembek, di sini kan kalian bisa lihat masih agak lembek, kalian bisa tambahkan tepung berasnya ya teman-teman. Di sini saya tambahkan lagi 1 sendok ya teman-teman. Kemudian saya aduk kembali, kemudian saya melihat teksturnya apakah sudah pas atau belum ya teman-teman. Oke, di sini kalian bisa lihat ya teman-teman, sudah mulai mengental ya, tidak terlalu lagi lembek seperti yang tadi ya, atau tidak terlalu cair seperti encer seperti yang tadi ya. Ini sudah lebih keras sedikit, tapi adonannya belum pas karena sebentar pas kita bulat-bulatkan itu tidak bisa ya teman-teman jika terlalu encer. Oke, saya di sini akan aduk-aduk kembali. Saya tambahkan lagi tepungnya. Tetapi kalian lihat di sini apakah menurut kalian sudah pas? Jika sudah pas, kalian bisa mulai untuk membuat bulat-bulatannya. Ini ada gula merah ya teman-teman. Gula merah yang sudah iris-iris atau sudah dibuat kotak-kotak, cuman gula merah yang saya punya itu sudah agak lama jadi agak encer. Di sini saya ambil pakai sendok adonannya, kemudian saya taburi tangan saya dengan tepung terigu yang kering ya, yang belum dipakai, agar si adonan ini tidak melengket di tangan ya teman-teman. Oke, kemudian saya masukkan si gula merah ke dalam dan saya bentuk bulat-bulat, tapi bulatnya itu tidak terlalu sempurna. Kalau terlalu sempurna nanti si gula merahnya itu di dalam akan hancur, akan mencair. Jika kalian suka yang cair, jadi kalian harus bulat-bulat dengan rapi. Tetapi kalau tidak, kalian pijit-pijit saja, dibuat seperti itu ya, seperti yang di video ya. Kalian remas-remas saja seperti itu ya, agar gula merahnya tidak mencair di dalam, gula merahnya tetap utuh. Oke teman-teman, jika kalian rasa pas buat adonan itu, pas kalian bulat-bulat masih agak lengket di tangan kalian, kalian bisa tambahkan tepung terigu sedikit dan ini dia teman-teman, saya tambahkan lagi tepung terigu ya teman-teman.
Kemudian saya di sini pakai tangan ya, agar saya bisa merasakan tekstur dari adonan saya ya teman-teman. Ini dia, kalian bisa tambahkan lagi lebih sedikit jika kalian merasa adonannya belum terlalu pas ya. Tapi kalian tidak bisa juga terlalu kering adonannya, karena di sini si onde-onde ini dia memang harus kenyal-kenyal di mulut ya, tidak bisa keras. Kalau dia keras tidak akan jadi ya teman-teman. Dia harus agak basah-basah sedikit, agak lembek sedikit, tapi tidak bisa terlalu lembek. Nanti kita pas buat bulat-bulatannya itu nggak bagus dan lengket-lengket di tangan. Ya, ini dia sudah lumayan bagus. Dan tadi saya tes pas saya bulat-bulat belum terlalu sempurna, makanya saya tambahkan tepung terigu lagi ya teman-teman. Oke, sekarang saya masukkan lagi gula merahnya ya. Terus saya coba lagi untuk dibuat bulat-bulat seperti ini, dan ternyata hasilnya sudah bagus. Dan kemudian saya lanjut untuk buat bulatan berikutnya ya teman-teman, sampai semua adonannya habis ya teman-teman. Kita buat bulat-bulat sampai semua adonannya habis. Jangan lupa untuk ditaruh gula merah ya teman-teman. Setelah itu kita siapkan belanga, kemudian kita isi air dan kita nyalakan kompor. Kemudian kita tunggu sampai airnya mendidih ya teman-teman. Sebelum airnya mendidih, kita lanjut buat bulat-bulatannya sampai semua adonan habis dibulat-bulat ya teman-teman, sampai semua adonan habis. Jangan lupa ya teman-teman. Oke. Setelah airnya sudah mendidih, kemudian kita masukkan adonan atau bulat-bulatan yang tadi kita buat ya teman-teman. Kita masukkan adonannya ya seperti itu sampai adonannya masak ya teman-teman. Bagaimana caranya kita mengetahui adonannya masak atau matang? Kita bisa lihat kalau adonannya sudah mengembang di atas air panas, berarti itu artinya adonannya sudah masak ya teman-teman. Oke, sambil kita menunggu adonannya masak, kita lanjut buat bulat-bulatannya selanjutnya ya teman-teman. Oke, lanjut. Setelah kita lihat adonannya sudah terapung, itu artinya sudah masak dan saatnya kita untuk mengangkat. Setelah itu kita masukkan di adonan yang sudah masak, kita masukkan di kelapa parut ya teman-teman. Seperti ini kita goyang-goyang seperti ini, kemudian agar adonannya tercampur dengan kelapa secara merata. Oke, ini dia yang sudah jadi teman-teman. Rasanya enak dan mantap. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih.